Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Ais, Dr. Ramadhaniya, dan juga Dr. Soraya, izin memperkenalkan diri, nama saya Saulaika Putri dengan NIM terakhir 021 dari perwakilan kelompok 2. Di sini untuk anggota dari kelompok 2 ada Rizkika, Meka, Tias, Nelly, Angelina, Ananda, Nanda, Sahda, dan juga Ratu. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan dan juga memaparkan mengenai pembuatan Simplicia daun sirih. Simplicia merupakan bahan alamiah yang digunakan sebagai bahan obat yang belum mengalami pengolahan apapun. Simplicia ini bisa berupa Simplicia nabati, hewani, dan pelikan atau mineral. Untuk menjamin kualitas dari Simplicia yang digunakan, beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya yang pertama, sumber bahan baku Simplicia, proses pembuatan Simplicia, dan juga cara penyimpanan Simplicia. Proses pembuatan Simplicia, yang pertama kita memerlukan alat dan juga bahan. Dan juga cara pembuatan Simplicia. Alat yang diperlukan yang pertama ada oven, blender, wadah, dan tisu. Dan untuk bahan utama dari Simplicia ini adalah daun sirih hijau. Cara pembuatan Simplicia yang pertama, kita memilih daun sirih yang hijau dan tidak terlalu tua. Lalu yang kedua, daun sirih dicuci dengan air yang mengalir hingga bersih. Lalu setelah itu, tiriskan daun sirih yang sudah bersih dengan tisu. Lalu, pengeringan daun dengan oven dengan suhu 60 derajat. Lalu setelah itu, hasil Simplicia setelah dimasukkan ke dalam oven bisa dilihat pada gambar di atas. Dan Simplicia daun sirih dilakukan penghalusan dengan penggiling menggunakan blender. Dan untuk hasil akhir dari Simplicia pada gambar di atas. Serbuk Simplicia daun sirih disimpan dalam wadah yang tertutup rapat dan diberi label identitas Simplicia serta tanggal pembuatan dari Simplicia tersebut. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pembuatan disinfektan alami. Cairan infusa merupakan sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi Simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Infusa merupakan proses penyaringan yang umumnya digunakan untuk menyaring zat kandungan aktif yang larut dalam air dan bahan nabati. Proses infusa ini menghasilkan sari yang tidak stabil dan mudah tercemar oleh kuman dan kapang karena air bisa menjadi media pertumbuhan kuman dan kapang. Sari yang diperoleh dengan cara ini tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam. Keuntungan dari infusa adalah cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan itu sangat sederhana. Selanjutnya, proses pembuatan ekstrak air kombinasi daun sirih dan batang serai, di mana kita memerlukan alat bahan. Alat yang diperlukan seperti panci infusa, alat penyaring, gunting, pisau, gelas ukur, botol berwarna coklat, dan untuk bahan yang diperlukan yaitu ada daun sirih dan juga batang serai. Lalu untuk cara kerjanya yang pertama, masing-masing bahan tanaman dicuci bersih menggunakan air yang mengalir seperti pada gambar. Lalu yang kedua, sebanyak 7 lembar daun sirih segar yang telah dibersihkan dan 5 buah batang serai dapur yang telah dirajang kasar dimasukkan ke dalam panci yang berisi 250 ml air. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Lalu setelah itu, tutuplah panci agar kandungan minyak atsiri tidak hilang selama proses ekstraksi. Selanjutnya, proses ekstraksi ini dilakukan selama 30 menit. Dan apabila sudah diekstrak, cairan yang diperoleh disaring, bisa dilihat pada gambar. Lalu setelah itu, disimpan di dalam botol berwarna coklat tertutup rapat. Dan untuk membuat cairan disinfektan yang tahan lama dapat juga menggunakan alkohol yang dicampurkan dengan ekstrak cair dari daun sirih dan batang serai sampai diperoleh alkohol 70%. Dan untuk hasil dari disinfektan dari daun sirih juga batang serai pada gambar di atas. Dan selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai pembuatan obat kumur alami. Kumur adalah larutan yang digunakan untuk membersihkan rongga mulut, mencegah karies gigi dan penyakit periodontal. Daun sirih merupakan salah satu tanaman tradisional yang dapat dijadikan sebagai obat kumur herbal. Alat dan bahan yang akan diperlukan yaitu daun sirih, daun mint, panci,
kain flanel, alat penyaring, wadah, dan juga air. Untuk cara kerjanya yang pertama, daun sirih dan daun mint dirajang kasar. Panci infusa disiapkan dengan terlebih dahulu memasukkan sejumlah 200 ml air, lalu setelah itu rajangan daun sirih dan daun mint dimasukkan ke dalam panci. Lalu pemanasan suhu dengan 90 derajat Celcius selama 15 menit sambil disekal diaduk. Setelah dingin, larutan disaring menggunakan alat penyaring dan larutan obat kumur siap digunakan seperti pada gambar di atas. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pembuatan salep madu. Di mana untuk salep madu salep adalah sediaan setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian topikal kulit atau selaput lendir. Madu merupakan cairan alami yang umumnya mempunyai rasa manis yang dihasilkan oleh lebah madu dari sari bunga tanaman atau bagian lain dari tanaman atau ekstraksi serangga. Madu memiliki banyak manfaat di dunia kedokteran seperti efek antimikroba yang dapat menyembuhkan luka dan jerawat sebagai antiseptik, antiinflamasi, dan dapat bertindak sebagai covering agent. Kandungan flavonoid dalam madu dapat memberikan efek sebagai antibakteri. Madu juga bersifat higroskopis, yaitu mudah menyerap air dan udara sehingga dapat meningkatkan kadar air dalam madu dan hal ini dapat mempengaruhi kualitas madu. Untuk alat dan bahan yang digunakan ada mortar dan stamper, cawan penguap, pemanas air, kayu penjepit, spatula logam, sudip, dan juga pot salep. Dan untuk bahannya yaitu ada madu murni, cara alba, vaselin album, dan propil parabem. Untuk cara kerjanya yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, lalu menimbang madu sebanyak 2 gram dan vaselin sebanyak 18 gram untuk membuat sediaan salep sebanyak 20 gram. Lalu vaselin disimpan dalam suatu wadah sebanyak 18 gram, kemudian vaselin dilelehkan di atas pemanas air dan diaduk hingga vaselin mencair secara keseluruhan. Untuk cara kerjanya yang pertama, untuk selanjutnya, vaselin yang sudah dilelehkan kemudian dilakukan pengukuran suhu hingga mencapai 70 derajat. Lalu setelah itu tuangkan vaselin yang sudah mencair ke dalam mortir. Lalu tambahkan dan masukkan madu murni sebanyak 2 gram ke dalam mortir dan aduk vaselin dan madu dengan gerakan memutar yang dengan cepat hingga homogen dan mencapai konsentrasi yang diinginkan. Setelah homogen, masukkan sediaan salep dengan menggunakan sudip ke dalam pot salep dan berikan penamaan pada label dan mencantumkan tanggal pembuatan salep seperti pada gambar. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai pembuatan obat disclosing dari bahan alam. Cairan disclosing merupakan cairan yang mengandung zat pewarna ungu atau merah untuk melihat plak pada gigi. Dalam pengaplikasian cairan disclosing memiliki kekurangan yaitu kandungan bahan kimia. Pemanfaatan zat pewarna dari bahan alam bisa dari buah bit, kulit buah manggis, kayu secang, buah naga, dan juga kulit buah delima. Proses pembuatan cairan disclosing dari buah naga merah yaitu untuk alat bahannya diperlukan blender, pisau, botol kaca coklat, saringan, dan juga buah naga merah. Untuk proses pembuatan cairan disclosing dari buah naga merah, yang pertama kita siapkan buah naga merah, lalu setelah itu kita potong-potong buah naga merah, kemudian dimasukkan ke dalam blender, lalu setelah itu sari buah naga merah yang diperoleh disaring terlebih dahulu seperti pada gambar. Selanjutnya masukkan sari buah naga merah yang telah disaring ke dalam botol kaca coklat. Dan mungkin cukup sekian untuk pemaparan dari saya mengenai praktikum dari blok elektif herbal. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.